Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya main HP di kelas, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, HP kamu Bapak sita sampai pulang sekolah ya. Baik Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Hai teman kece, namaku Firani Cynthia Pramesti dari kelompok belajar Minomartani Kalisidang. Situasi seperti tadi pernah terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa sih kewajiban anak? Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Pasti kalian berpikir, loh, bukannya itu hal yang wajar? Kalau begitu, apa sebenarnya hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Misalnya, jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Oh iya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Misalnya, belajar tawuran. Ini contoh anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai belajar dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harta benda rusak. Jika para pelajar ini melakukan kewajibannya dengan baik, maka kekacauan ini pasti gak terjadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mana yang lebih dulu? Hak atau kewajiban? Apakah hak, kewajiban, atau tergantung situasi? Yang jawab hak, mungkin berpikir, yang paling penting, hakku didapat dulu dong. Kalau aku sudah dapat hak, baru bisa melaksanakan kewajiban. Yang jawab kewajiban, mungkin mikir, ya kita harus bekerja dulu melaksanakan kewajiban, baru layak menerima hak. Yang jawab tergantung situasi, mungkin mikir, bisa jadi hak dulu atau kewajiban dulu. Jadi, yang mana yang benar ya? Nah, kalau menurutku sih, sepantasnya kita melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Misalnya, kita dijanjikan uang saku tambahan kalau membantu ibu membuat kue untuk dijual. Seharusnya kita minta uang saku dulu atau membantu ibu dulu. Kalau aku sih bakal bantu ibu duluan. Kalau sudah melaksanakan semua kewajibanku,
baru minta hak uang saku yang dijanjikan. Jadi, sebagai anak yang bertanggung jawab, lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kegiatan kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi, kita bahas yuk hak dan kewajiban di kedua tempat ini. Di rumah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, bermain bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada anak yang harus putus sekolah dan bekerja mencari nafkah, berarti haknya untuk mendapatkan pendidikan sudah dilanggar. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati, dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan, dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Adapun hak yang kita dapatkan di sekolah yaitu ilmu pengetahuan dan perlindungan dari sekolah, perlakuan adil, partisipasi di kegiatan ekstrakurikuler, serta kebebasan bertanya. Jadi, kita berhak untuk belajar dengan tenang dan nyaman di sekolah. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan mengikuti tata tertib sekolah, mengikuti pelajaran, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru dengan baik, serta menghormati dan menghargai teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, udah jelas kan apa saja hak dan kewajiban anak? Setelah tahu, gimana nih biar kamu bisa jadi lebih bijak? Ada 3 hal nih. Pertama, ketahui hakmu. Misalnya, kalau kamu kurang menguasai suatu topik pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya ke guru dan minta diajari hingga mengerti. Sekolah dan guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan pada murid-muridnya. Kedua, ketahui kewajibanmu. Kamu adalah anak di keluargamu, murid di sekolah, warga di lingkungan RT, dan warga negara Indonesia. Kita bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dalam semua peran di masyarakat. Ketiga, imbangi hak dan kewajibanmu. Biasakan berpikir, kalau saya lakukan hal ini, apakah akan melanggar hak orang lain? Misalnya, apakah saya boleh ngegosip berita buruk tentang teman? Sebaiknya jangan ya, karena temanmu punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Kalau tidak diketahui kebenarannya, apalagi kalau berita buruk, jangan disebar-sebarin. Terakhir nih, kamu setuju nggak kalau kewajiban dan hak harus seimbang? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.